Jumpa lagi di pikiranmu membentuk takdirmu. Masih dalam kondisi yang sangat bahagia bersama dengan Pak Andi. Gimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah. Baik, Mas. Alhamdulillah, mantap. Aura-aura pikiran yang jenius, pikiran yang cemerlang ini selalu terbawa di dalam jiwa Pak Andi ini. Ini nanti Pak Andi ini akan cerita nih kawan resep-resepnya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat, bahagia. Kalian yang ada di sana harus selalu semangat. Di sesi yang kedua ini, kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara mewujudkan agar pikiran-pikiran kita jadi kenyataan. Betul ya Pak Andi ya? Insya Allah. Nah, ini nanti akan langsung dikupas langsung sama Pak Andi. Beliau praktisinya dari dulu sudah membentuk, memolakan, dan mewujudkan. Gimana ini Pak Andi? Kisah-kisahnya dari dulu hingga sekarang. Ji, matur nuwun, Mas. Ji, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya wabarakatuh. bagi tips saja. Bagi tips, betul Pak. Ya, Sharing-sharing. Bagi sharing-sharing saja yang pernah saya lakukan selama ini. Dan saya mau bagi tips aja kepada saudara-saudara sekalian yang pemirsa YouTube ya. Ya. Yang pernah saya lakukan adalah yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita dari mulai berpikir, ya, pikiran kita. Yang pertama adalah komunitas sebenarnya. Komunitas, Ya. oke. Jadi apa yang di otak kita itu sebenarnya di lingkungan. Lingkungan itu akan menjadikan karakter kita. Jadi dari lingkungan akhirnya membentuk otak kita, membantu karakter kita dari lingkungan. Makanya yang pertama, jangan dekati ini orang-orang yang punya pikiran negatif. Yang jelek-jelek jangan dideketin. Jadi yang pertama ini komunitas, artinya kamu harus, kalau kamu punya pemikiran seperti dulu saya pengen mebel ya, saya pengen jadi usaha mebel. Saya berpikir saya nggak punya uang nih. Akhirnya saya membuat satu kegiatan di mana saya mengumpulkan para pengusaha mebel. Akhirnya saya banyak kenal dengan orang-orang entrepreneur di bidang mebel. Setelah saya banyak kenal, otomatis otak saya ini pengen seperti mereka. Ya, ini kan komunitas, menggerakkan otak kita supaya kita satu pikiran dengan frekuensi dengan beliau-beliau. Dari pertemanan ini saya akhirnya bisa dipercaya oleh salah satu pengusaha untuk menjadi marketing. Saya diberikan kepercayaan barang-barang untuk saya bisa jual. Akhirnya saya punya showroom, saya kerjasama dengan beberapa supermarket seperti Sri Ratu waktu itu. Sri Ratu, saya bikin pameran-pameran di Java Mall. Itu barang-barang beliau. Akhirnya saya memiliki mebel, singkat kata saya memiliki mebel. Bahkan saya sempat mensuplai teman yang mau ekspor. Tapi karena ada satu dan lain hal, saya berhentikan karena mebel ini urusannya dengan alam. Kalau kita ini masih berhubungan dengan barang-barang ciptaan Allah itu susah, Mas. Suatu ketika pasti habis. Akhirnya betul, Pak. Bukan bangkrut ya, tapi saya alihkan usaha lain. Nah, ini salah satu bahwa menggerakkan mimpi kita itu lewat komunitas. Ya. Tanpa modal. Saya juga tanpa modal. Yang kedua, jangan deketin orang-orang yang mental block. Mental block. Belum apa-apa sudah bilang nggak bisa. Ngeluh ya Pak. Ngeluh. Itu jangan. Jadi teman-teman kalau ingin menggerakkan mulai usaha, jangan deketin orang-orang itu, karena itu yang akan nanti menghambat.
Yang berikutnya orang yang sombong. Ya, Anda dekati orang yang sombong, yang angkuh, itu nanti akan menjadikan Anda tidak lancar lah ya. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran yang jelek Anda hindari. Terus Anda manfaatkan waktu Anda pada hal-hal yang manfaat untuk menggapai keinginan Anda. Misalnya bikin perubahan setiap hari. Sehari itu ada 24 jam. Ya, boleh dibilang 24 jam ini untuk tidur kita 10 jam aja lah. Berarti masih ada 14 jam. Untuk kerja, katakanlah untuk cari nafkah, boleh dibilang 10 jam. Masih ada 4 jam. Anda pikirkan 1 jam aja untuk keinginan Anda. 1 jam aja Anda untuk fokus, 1 jam untuk cita-cita Anda. Bayangkan kalau dalam 1 hari 1 jam aja Anda itu berpikir untuk cita-cita Anda. Masa dalam 1 bulan Anda nggak berubah? Masa dalam 1 tahun Anda nggak berubah dan tercapai? Apa yang saya lakukan sekarang ini seperti itu. Jangan berpikir tentang apa yang saya dapatkan atau materi yang saya dapatkan. Jangan. Karena kalau Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda targetkan, Anda jadi drop down. Nah, kalau sudah down, itu nanti ya akan menghambat Anda untuk melaju lebih cepat lagi, gitu loh. Ini yang saya lakukan. Jadi lakukan aja, ikhlas aja apa yang Anda inginkan. Itu tadi setiap hari bikin perubahan. Kalau misalnya ada masalah, jangan langsung drop, tapi perhatikan apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki, sehingga ke depan akan lebih baik. Memang ini tidak mudah karena perjalanannya tidak pendek ya, panjang. Nah, ini yang menurut saya fundamental atau yang penting, supaya pikiran kita ini fokus pada apa yang kita inginkan. Betul, Pak. Intinya begitu, Mas. Nah, ini menarik sekali. Di awal itu harus adanya komunitas. Karena dengan adanya komunitas, kawan, akan membentuk pola-pola pikir kita untuk lebih berkreativitas gitu ya, Pak Andi ya. Nah, dari Pak Andi kira-kira itu ada saran sendiri gimana cara saya memilih komunitas? Apakah dilihat dari sudut pandang idenya atau golongan darah? Atau dari sudut pandang mana ini, Pak? Monggo, Pak. Pripun kira-kira, Pak? Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, kalau Anda menginginkan sesuatu, yang pertama harus Anda ingat adalah yang komunitas Anda jangan di bawah Anda. Nanti energi Anda akan di bawah. Gitu. Betul sekali, Pak. Jadi kalau Anda itu ingin selalu berubah lebih baik, ya Anda ini berteman dengan orang yang di atas Anda. Betul, Pak. Sehingga energi Anda itu akan selalu naik. Gitu. Misalnya, saya pengen punya kafe misalnya. Tapi Anda berteman dengan, mohon maaf nih, bukan saya merendahkan pekerjaan lain. Tadi Anda nongkrong-nongkrong orang yang tidak punya pekerjaan, nongkrong, ya, tidak aktif lah dalam hal kehidupan dia. Ya, Anda nanti akan susah karena energi Anda kan di bawah. Betul, Pak. Kalau Anda selalu berteman dengan orang-orang yang di atas levelnya ke Anda akan merasa bahwa Anda selalu berkurang. Anda ingin memperbaiki kekurangan. Itu yang menurut saya penting. Yang kedua, supaya energi kita bertambah, selalu minta restu sama orang tua. Nah, orang tua kalau masih ada, ya tidak harus setiap hari kalau jauh ya, sama orang tua harus rendah. Tapi minimal ya Anda say hello, Anda WA, syukur-syukur 1 minggu sekali datang ke orang tua menanyakan kesehatan, atau kita datang aja silaturahim sama orang tua. Ini menurut saya penting, dan minta doa. Karena
doa orang tua menurut saya itu yang nomor satu. Selain itu kita juga, ya kita sendiri harus berdoa, Mas. Tiap hari ucapkan apa yang Anda inginkan. Jadi kalau saya selama ini saya gambarkan atau saya catat, saya selalu catat keinginan saya, baik di tulisan maupun dalam pikiran saya, keinginannya apa, terus saya mulai action. Nanti coba setelah 3-4 tahun Anda akan lihat perubahannya. Kalau Anda setiap hari melakukan hal seperti itu, setiap hari mau tidur, Anda evaluasi apa yang Anda lakukan. Kalau Anda merasa salah, ya Anda harus perbaiki besok. Intinya selalu berbenah lah ya Pak ya, betul. Selalu berbenah untuk yang lebih baik. Kalau saya ya, ini tip yang menurut saya sangat penting. Iya, Pak. Untuk menggerakkan otak ini supaya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Menurut saya itu, Mas. Siap, Pak. Dan ini ternyata sangat membantu para orang yang memang mau berkembang, Pak, di self-development people-nya. Nah, selanjutnya ini Pak Andi, ketika kita memang sudah dapat komunitas yang sekiranya mendukung buat diri kita, otomatis kan seseorang perlu adanya perubahan berikutnya. Bisakah komunitas itu kita duplikasikan gitu Pak? Biar percepatannya bisa jauh lebih cepat. Komunitas katakanlah di kota Semarang, kita bikin lagi di kota Jogja dengan sistem yang sama, bikin lagi di Surabaya. Menurut Pak Adi gimana Pak kalau dengan sistem duplikasi komunitas yang sudah sefrekuensi gitu Pak? Sangat-sangat bisa Mas, karena itu bisa membantu kita. Kalau misalnya komunitas itu satu energi dengan kita, otomatis kita terpacu lebih cepat. Di mana kita bergaul, di mana kita berucap, di mana kita meyakini apa yang kita kerjakan itu lebih cepat. Kalau dibilang zaman SD itu molekul-molekul ya. Iya Pak, betul. Benda padat itu terdiri dari molekul-molekul kecil-kecil yang jadi padat. Ini sebenarnya digerakkan oleh otak pikiran kita. Nah, kalau kita membayangkan tapi dengan komunitas yang sesuai dengan energi kita, itu mempercepat. Betul sekali Pak. Perwujudan daripada apa yang kita inginkan. Misalnya di Semarang sudah ada komunitas, di kota-kota lain kita bikin komunitas, akhirnya kan kita mau tidak mau suka nggak suka setiap hari kita berteman dengan orang-orang yang satu energi. Betul sekali Pak Andi. Kalau bisa, ya, sarannya ya harus levelnya di atas kita. Di atas kita. Nah, jangan levelnya di bawah kita. Kalau level kita bikin komunitas nih, tapi di bawah kita, ya kita energinya akan sia-sia. Karena mimpi yang akan kita gapai kan pasti di atas. Iya. Nah, tapi kan bikin komunitas di bawah atau sama, akhirnya stuck. Iya, Pak. Menjadi stuck, tidak akan ada pergerakan lebih baik dan lebih maju. Ini selama ini ya, ini saya bikin komunitas banyak kemarin ini. Dulu waktu saya, contoh katalah, dulu saya kepingin jadi wartawan. Saya nggak bisa, Mas. Saya akhirnya kumpulin sama senior-senior wartawan senior yang hebat-hebat. Saya jadi pertemanan banyak wartawan. Saya begini ini dulu nggak bisa, ngomong aja saya belagupan. Saya orang yang tidak bisa bicara di umum. Tidak mampu saya. Apalagi saya bicara dengan orang-orang di atas saya. Dengan pejabat aja saya nggak berani ngomong dulu. Tapi karena saya tahu kekurangan saya akhirnya berteman dengan teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan saya itu luar biasa. Dulu ya, yang senior-senior sekarang. Mungkin ada yang sudah pensiun. Beliau nuntun saya, nuntun saya diajarin. Dulu saya yang tidak berani bicara sama orang. Akhirnya saya diajak untuk berani berbicara. Terus akhirnya saya itu tadi, karena saya nggak bisa nulis, saya akhirnya buat forum. Saya pernah mendirikan forum komunikasi wartawan mahasiswa. Karena saya kurang dalam hal tulis-menulis,
akhirnya saya bikin forum komunitas wartawan mahasiswa. Itu sempat dulu di Jawa Tengah bagus perkembangannya. Anggotanya 350-an mahasiswa. Dari sanalah saya berlatih bagaimana cara berbicara, bagaimana saya berlatih. Karena kalau saya minta tolong sama teman-teman wartawan, saya malu yang sudah senior. Akhirnya kalau kita buat komunitas, saya bareng-bareng belajar kan Enak, Pak. nah, lebih ada teman kan lebih cepat. Iya. Ini yang saya lakukan. Jadi komunitas buat saya adalah bisa menggerakkan, merubah pola pikir kita. Jadi selama ini saya mau merubah pola pikir ya dari pertemanan, Mas. Nah, akhirnya ya ini tadi, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, insya Allah selalu ada jawaban-jawaban dari Allah. Alhamdulillah. Ya, begitu Mas. Ya, Pak Andi ini sosok pribadi yang sangat produktif dan selalu memperbaiki, mengevaluasi diri ya kawan-kawan semuanya. Tentu kita masih ada satu hal lagi nih kawan, konon ceritanya. Dulu itu Pak Andi ketika mau bicara di depan umum aja rasanya nggak berani. Ya. Rasanya takut. Ya. Kira-kira minder ya Pak ya? Minder, nervous, blank, ya. Lupa materi gitu ya Pak. Bahkan saya ingat saya SMA, saya kuliah aja, saya tanya aja nggak berani. Tanya aja nggak berani. Nah ini ketika dengan kondisi yang seperti ini kan bukan titik terendah ya Pak ya, tapi kondisi yang hampir rendah gitu ya Pak ya. Mungkin ini dialami oleh rekan-rekan semuanya. Di sini mungkin ada satu ketika Pak Andi itu bertemu sama tadi ya, senior dari wartawan, kan belajarnya dari senior dari wartawan. Kira-kira ilmu penting apa ketika Pak Andi bisa sepede sekarang, Pak Andi bisa setenang sekarang, Pak Andi bisa se-enjoy sekarang kalau ngomong nih Pak. Kira-kira apa ini Pak? Monggo Pak disampaikan Pak. Ini sangat penting buat mereka semua Pak. Ya, memang proses sih Mas. Proses, Ji. Semua itu proses. Saya dulu yang tidak bisa bicara, bahkan saya ini boleh dibilang belanggemen. Belanggemen ya. Belanggemen itu kalau orang Jawa itu bahasanya itu. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kayak seperti terkunci gitu Pak. Ya, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, tiba-tiba stuck gitu ya Pak ya. Itu dulu saya, makanya saya paham tentang kekurangan saya. Saya kalau begini ini, saya nantinya tidak akan menjadi orang yang bisa bermanfaat lah. Betul Pak Andi. Akhirnya saya merubah pola pikir saya dari komunitas tadi. Komunitas-komunitas, saya kepingin jadi wartawan tadi, saya akhirnya menjadi tahu bagaimana cara berbicara dengan orang-orang yang hebat. Saya mau mencoba untuk pertama kali saya mendampingi, saya menjadi pendamping mereka. Kalau wawancara senior saya ini, saya di sampingnya beliau. Saya hanya cuma menulis saja. Jadi asistennya gitu ya Pak ya. Oke. Dari sana akhirnya saya tahu, oh caranya begini cara berbicara. Terus seterusnya saya mencoba berani untuk melakukan. Ya, karena teman-teman senior itu tidak mau nyuruh anak yang belum profesional. Betul. Tapi saya bilang sama beliau-beliau, saya minta tolong saya saja dulu. Saya mengajukan diri untuk berani untuk wawancara waktu itu dengan beberapa pengusaha lah besar. Akhirnya beliau ya udah dicoba aja. Nah lama-lama saya terasah itu. Semuanya itu karena keberanian. Mencoba untuk berubah itu harus berani. Harus berani ya Pak. Untuk melangkah, untuk berubah. Kalau tidak berani ya akan seperti itu terus, tidak akan ada perubahan. Ini yang saya lakukan supaya kekurangan-kekurangan yang ada di diri saya ini bisa tercover lah Pak. Ya, bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu Mas, harus berani untuk mencoba. Ya, memang kita apa, harus berani mencoba. Dan yang penting itu sebenarnya pertemanan kita ini.
pertemanan tadi ya Pak ya. Pertemanan atau komunitas kita atau teman-teman yang ada di jejaring kita ini. Ya, circle kita ini Ya, nanti. kalau misalnya kita, mohon maaf, kalau kita ini mau jelek, ya udah kumpulin aja orang-orang yang jelek. Itu pasti kena lah. Anda pengen apalah, pengen jadi apa ya? Seperti saya jadi penulis, pengen nulis, bisa nulis, ya saya kumpulin wartawan-wartawan. Pelan-pelan saya bisa nulis, alhamdulillah. Saya pengen ngomong, bicara, ya akhirnya saya bikin komunitas, akhirnya saya bisa bicara. Nah ini kadang-kala orang kan tidak mau korek atau koreksi diri ya. Betul Pak, betul. Sudah puas dengan kemampuan kita. Kalau saya selalu belajar, Mas. Siapa? Saya selalu belajar. Sampai sekarang saya masih selalu belajar. Tapi saya sudah lebih baik daripada yang dulu. Dulu saya orangnya minder. Kok di kamera yang diem 2 orang aja, sendiri aja saya minder. Intinya begitu, Mas. Jadi harus selalu bikin perubahan-perubahan untuk arah yang lebih baik. Betul Pak, ini memang harus dirasakan oleh seseorang yang saat ini memang dia lagi bertumbuh dan terus bertumbuh Pak. Satu hal lagi yang sangat penting mungkin bagi saudara-saudari yang ada di luaran sana, pasti berpikir gimana sih caranya berani gitu. Saya udah tahu caranya berani tapi kok nggak berani-berani, kadang kan seperti itu ya Pak ya. Mental saya tuh tumbuhnya mulai dari mana? Kalau mungkin boleh diceritakan Pak dulu, mentalnya Pak Andi itu tumbuh dari apa? Dari karena adanya ketakutan? Atau karena ada iming-iming? Atau karena adanya apa ini Pak? Monggo Pak. Yang pertama, saya ini merasa banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Jadi saya ngilu gitok lah intinya kalau orang Jawa bilang. Dengan kekurangan saya ini, saya berpikir, ya tadi, saya tidak akan bisa merubah kehidupan saya lebih baik. Kalau saya masih seperti itu. Betul Pak. Karena orang hidup yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi. Ya. Anda sepandai apapun, kalau komunikasi Anda itu tidak baik, nggak mungkin Anda itu berhasil. Jadi yang pertama menurut saya adalah komunikasi. Dan saya menyadari waktu itu saya banyak kekurangan dalam hal komunikasi. Akhirnya saya belajar komunikasi. Dari komunikasi itu karena gini, saya ini orang kreatif, ya orang kreatif ramangan lah. Kalau saya hanya kreatif saja, tapi tidak bisa menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang menjadi pemikiran saya, ide saya, yang nggak akan terwujud. Makanya saya selalu utamakan kepada teman-teman sekalian, belajar komunikasi dulu. Sampai sekarang saya masih belajar komunikasi yang baik. Saya belum bagus, belum baik, tapi menuju yang lebih baik. Selalu aja setiap hari belajar. Saya dengan panjenengan ini saya juga belajar. Proses, betul Pak, saling melengkapi nanti Pak. Saya selalu belajar. Ini saya belajar ini. Banyak ngomong begini, jangan saya belajar. Supaya apa? Ngomong gini itu kan nggak ngawur gitu loh. Betul sekali Pak. Ngomong kita juga nggak konsep-konsep asal ngomong. Tapi kan omongan yang tidak asal. Betul. Ada arahnya. Nah ini yang harus saya selalu belajar. Nah, intinya begitu Mas, harus selalu belajar dan belajar. Betul Pak. Ya ini dari teman-teman sudah memahami 1, 2, 3 langkah ini Pak, udah sangat penting sekali Pak. Namun ada faktor pelengkap itu tadi Pak, yang menjadikan mental block, hindari mental block tadi di tips yang kedua tadi ya Pak ya. Hindari mental block teman-teman yang ngeluh, yang sombong, bahasanya meninggi kayak mendewa gitu ya Pak ya. Kalau misalkan nih Pak, kita awal mulanya teman circle kita sudah aman, kena virus dari luar, sehingga menjadikan diri dia sedikit seperti itu. Nah, cara untuk memulihkannya gimana kira-kira Pak Andi? Memulihkan pemikiran yang sudah kena mental block itu Pak. Makanya kan saya sampaikan. Iya. Bagi teman-teman yang
mau memulai belajar, hindari yang pertama. Saya sampai sekarang ini, Mas, kalau ada orang yang mengeluh, nggak usah mengeluh lah, dapat masalah, bilang kata-kata gitu aja saya sudah nggak suka. Saya nggak suka. Artinya sudah, rasanya mereka sudah berhenti, tidak bisa Betul, Pak. berpikir. Saya hindari. Saya pasti tidak berteman. Yang kedua, orang pemalas. Hindari orang pemalas. Karena energi pemalas itu luar biasa, Mas. Kalau Anda sudah kena energi pemalas, ya nggak akan mungkin Anda yang ingin meraih gunung akan tercapai, nggak mungkin. Iya. Yang selanjutnya yaitu tadi mental block, atau mental block sombong. Itu pasti saya tidak akan berteman. Saya pelan-pelan akan menjauh sama mereka. Kalau belum kenal, ya udah nggak kenal sekalian. Meskipun tiap hari ketemu, saya nggak akan mungkin ngomong. Itu saya. Iya. Jangankan teman, dengan saudara yang saya kenal aja saya tidak mau bicara. Kalau sudah dia sombong, saya tidak mau. Saya orangnya begitu. Mending saya diam. Kalau hanya mendengarkan saja, tapi saya tidak mau. Supaya apa? Energi saya tidak masuk. Itu yang saya alami. Jadi hindari yang bermental block, terus tadi pesimis, dan sebagainya, itu hindari. Itu biasanya di level bawah, Mas. Iya, betul, level FOS, Pak. Nah, itu biasanya orang-orang di level bawah. Kalau istilah yang seperti jenengan tahu, apa itu? Iya. Mental yang di bawah. Itu mental-mental orang pesimis. Betul. Makanya tadi saya sampaikan, berteman kepada orang-orang yang berhasil. Betul sekali, Pak Andi. Saya selama ini, saya berteman dengan beliau-beliau yang hebat-hebat. Iya. Ya, orang yang sudah miliarder lah, boleh dibilang. Betul, Pak. Karena saya pengen energinya sama seperti beliau, semangatnya sama. Bahkan terangkat ya, Pak ya? Ya, otomatis kalau saya belum mencapai minimal 50% lah yang beliau dapetin. Saya levelnya kan masih jauh sama beliau. Misalnya dia sudah ratusan miliar, ya nggak usah ratusan miliar aja, misalnya begitu. Jadi levelnya pasti terangkat. Betul sekali, Pak Andi. Intinya begitu, Mas. Siap, jadi siap. Selalu aja berpikir positif, jauhi orang-orang yang bermental jelek, mental block, pesimis, sombong, selalu pengennya meninggi. Ya intinya hal-hal yang kurang baik lah. Ini saran saya. Betul. Boleh berteman, cuma jangan jadi pertemanan yang melekat. Iya. Say hello lah ya, Pak ya. Say hello. Namanya orang berteman semua. Mas, saya banyak teman. Tidak cuma kalangan tinggi aja, kalangan bawah saya juga kenalin semua. Cuma hanya say hello saja. Kalaupun saya berteman dengan orang itu, ya saya ngikutin pola pikir mereka saja. Iya, betul, Pak. Itu udah say hello istilahnya. Betul. Gitu, Mas. Siap. Agar energi kita tertata, terjaga dengan baik. Oke, ini sangat efektif sekali ya, Pak ya. Jadi kalau ada sedikit aja, langsung hindarkan. Jangan sampai ada yang masuk meskipun hanya sedikit. Karena memang itu menurunkan energi kita jadi energi yang rendah atau energi yang FOS itu tadi, Pak. Jadi bisa disimpulkan, Pak Andi, untuk menciptakan suatu keinginan untuk jadi bisa terwujud, satu dimulai dari komunitas circle kita yang sefrekuensi. Kita harus mencari orang-orang komunitas yang dalamnya berada di atas kita agar kita terangkat ya, Pak Andi ya. Yang kedua, kita harus menghindari orang-orang yang punya mental block seperti pesimis, sombong, bawaannya pengen meninggi, belum apa-apa udah nyerah, belum apa-apa fokusnya itu ke alasan ya, Pak ya. Bukan fokus ke solusi. Kalau fokus ke solusi itu insya Allah ada jalan keluarnya. Dan yang ketiga,
itu kita harus selalu berpikiran yang positif ya Pak ya. Penting. Ternyata positive thinking ini kawan sangat penting sekali. Bisa merubah kondisi-kondisi yang awal mulanya buruk jadi baik. Yang awal mulanya tidak bergerak jadi bergerak. Awal mulanya lesu jadi semangat. Awal mulanya letih jadi berdaya. Nah, ini kawan, hari ini kita sangat beruntung sekali buat kita dan semuanya kalian yang bisa lihat podcast ini, karena kita nanti juga akan terus lanjut ya Pak Andi ya. Insya Allah. Terus lanjut biar keilmuan ini tidak stuck sampai segini aja. Kita dapat manfaatnya, kalian juga akan jauh dapat manfaatnya. Tentu kalau kalian bingung, kita juga ada papan komentar ya Pak ya. Ya. Itu boleh, mau konsultasi boleh, pendampingan boleh, coaching juga boleh ya Pak ya. Boleh. Boleh. Jadi kita memang terbuka teman-teman semuanya, karena tujuannya dari kalian untuk kalian gitu Pak Andi. Betul. Untuk di sini jauh lebih bagus lagi. Pak Andi mungkin ada quotes atau apa gitu Pak yang mau disampaikan Pak? Iya. Atau kata-kata bijak gitu Pak Andi terakhir untuk menutup Pak? Ya, terima kasih Mas. Iya. Jadi yang menurut saya hanya cukup panjang sih. Iya. Hanya penderitaan hidup yang menjadikan kita untuk dapat menghargai keindahan dan kebaikan hidup. Masya Allah. Jadi Iya Pak. kalau kita sudah merasa bahwa kita pernah merasa di bawah, kita terus terangkat menjadi baik, akhirnya kita selalu peduli sama teman-teman kita. Betul. Saya tidak mau bicara masalah apa-apa, tapi saya ingin bicara masalah kepedulian. Ya. Jadi kalau saya pernah merasakan kehidupannya di bawah ya, Jelas Pak. sehingga saya kalau melihat orang-orang yang susah, saya selalu tidak bisa. Makanya saya punya moto tadi, hanya penderitaan hidup yang menjadikan orang bisa menghargai keindahan dan kebaikan hidup. Saya kira itu Mas. Siapa? Matur nuwun. J, saya terima kasih sekali sudah diluangkan nih waktunya Pak Andi. Alhamdulillah Sama-sama, banyak Mas. menyerap keilmuan dan saatnya praktek dan praktek. J. There is no result without real action. Tidak ada kesuksesan yang nyata tanpa adanya aksi yang nyata. Masih bersama dengan kami, pikiranmu membentuk takdirmu. Pikiranmu adalah takdirmu. Nantikan di sesi-sesi yang berikutnya. Thank you and see you at the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi.